Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Rifki Almarsya Walangadi, anggota dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Hadijah Hairani. Perkenalkan, saya Ardhita Marifardo Daniswara. Saya Melvi Aulia. TPA merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang telah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. TPA biasanya terletak di daerah yang jauh di pemukiman penduduk dan memiliki luas yang cukup untuk menampung sampah dalam jangka waktu tertentu. Penyebab adanya tempat pembuangan akhir atau TPA adalah meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Sampah merupakan hasil buangan dari kegiatan manusia yang tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak berguna lagi. Peningkatan volume sampah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk yang pesat, perkembangan ekonomi dan industri, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta kurang kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah. Adanya aturan pendirikan TPA. Berikut adalah beberapa aturan yang harus dipenuhi dalam mendirikan TPA, yaitu lokasi TPA yang harus berada di luar kawasan lindung. TPA harus memiliki luas yang cukup untuk menampung sampah dalam jangka waktu tertentu, dan harus dilengkapi dengan fasilitas yang cukup, dan juga harus dikelola oleh orang atau badan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan sampah. Keberadaan TPA pada suatu wilayah dapat menimbulkan permasalahan bagi lingkungan. Sampah menggunung yang berada di suatu TPA akan menghasilkan lindi. Lindi merupakan suatu limbah cair tercemar yang berasal dari proses pembusukan sampah dan resapan air hujan pada timbunan sampah. Apabila terjadi kerusakan pada saluran pembuangan lindi, maka dapat merusak kondisi tanah yang menyerap cairan limbah tersebut. Adanya lindi juga dapat mempengaruhi kualitas air di sekitar TPA. Hal ini karena air yang berbau busuk dapat ditimbulkan oleh pembusukan zat organik seperti bakteri oleh mikroorganisme air, serta kemungkinan akibat tidak langsung dari pencemaran lingkungan, terutama pada sistem sanitasi. Selain itu, air yang berwarna pada wilayah tersebut menunjukkan bahwa air tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan karena tercampur zat kimia atau mikroorganik, di mana semakin pekat warna air menunjukkan semakin buruk kondisi airnya. Oleh sebab itu, kualitas air di sekitar wilayah TPA yang memiliki warna, rasa, atau bau tidak dapat digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat karena dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Pencemaran air dan tanah oleh TPA merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius di Indonesia. Sampah yang dibuang ke TPA akan mengalami proses dekomposisi dan menghasilkan berbagai macam limbah, termasuk air lindi, gas metan, dan leset. Limbah-limbah tersebut dapat mencemari air tanah dan air permukaan, serta menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Nah, berikut ini merupakan solusi untuk mengatasi pencemaran air dan tanah oleh TPA. Yang pertama yaitu pengurangan sampah dari sumber. Solusi yang paling efektif untuk mengatasi pencemaran air dan tanah oleh TPA adalah mengurangi sampah dari sumber. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemilahan sampah sejak di rumah, sehingga sampah yang dapat didaur ulang dapat dipisahkan dari sampah yang tidak dapat didaur ulang. Lalu mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai seperti kantong plastik dan botol plastik. Selanjutnya, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, seperti produk yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau dapat terurai secara alami. Yang kedua, yaitu melakukan pengolahan sampah secara terpadu. Selain pengurangan sampah dari sumber, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu untuk mengatasi pencemaran air dan tanah oleh TPA. Pengelolaan sampah secara terpadu meliputi pengumpulan dan pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah. Nah, selanjutnya yaitu dapat dilakukan pemantauan dan pengendalian pencemaran. Pemantauan dan pengendalian pencemaran air dan tanah oleh TPA perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa TPA dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran. Berikut ini adalah berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk memantau dan mengendalikan pencemaran air dan tanah oleh TPA. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kualitas air lindi dan air tanah secara berkala, lalu melakukan pemantauan emisi gas metan, dan melakukan pengendalian terhadap potensi pencemaran seperti rembesan air lindi ke badan air dan tanah. Nah, TPA merupakan solusi yang paling praktis untuk mengatasi masalah
sampah di Indonesia. Namun perlu dilakukan pengolahan TPA yang baik dan berkelanjutan untuk mencegah pencemaran air dan tanah.